Oke, selamat bergabung semuanya. Kita mulai aja langsung. Untuk pertemuan sharing session kali ini akan dibawakan oleh Mas Galih dengan tema Remix.js with Firebase. Nggak usah tunggu lama lagi, mungkin Mas Galih bisa langsung dipresentasikan. Oke, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Oke, selamat pagi semuanya. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan judul Remix.js with Firebase. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Kurnia Wilajati. Saya adalah seorang software engineering. Di materi kali ini kita ada beberapa topik, yaitu ada yang bisa kita lihat ada flashback, ada what is Firestore, knowing Firestore function, dan lain-lain. Jadi untuk materi ini, di materi ini kita akan membahas topik-topik yang udah saya tunjukin sekarang nih. Oke. Selanjutnya flashback. Di iterasi sebelumnya atau presentasi sebelumnya, saya pernah ngebawain materi tentang Firebase, real-time database, dan Cloud Firestore, sama ini, mengenal Remix.js atau framework Remix.js. Nah, di materi kali ini, saya akan gabungin keduanya, yaitu kita akan menggunakan Firebase di Remix.js. Nah, apa itu Firestore? Kita akan ngebahas lagi ya, Firestore itu apa. Firestore itu adalah NoSQL document database yang memiliki performanya tinggi. Terus si Cloud Firestore ini adalah NoSQL database yang store datanya ke dalam collection dan dokumen. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah collection, dan ini adalah dokumennya. Dan ini adalah isi dari dokumennya. Oke, next. Mengetahui Firestore function atau fungsi dari Firestore. Di sini ada beberapa fungsi Firestore yang nanti akan kita gunakan. Pertama ada initials app, yaitu untuk ngebikin instance-nya. Terus selanjutnya ada get Firestore. Ini adalah fungsi untuk nge-return si instance-nya nanti kalau udah di-initialize. Yang ketiga ada collection. Collection ini adalah fungsi untuk untuk reverse si collection reference-nya. Misalkan kayak gini, misalkan ini nama reference-nya kan, nama collection-nya kan member. Jadi nanti kalau kita untuk mengambil si collection member ini, kita butuh fungsi si collection ini, gitu. Selanjutnya ada fungsi doc. Doc ini adalah untuk ngedapetin dokumen reference instance-nya, yaitu spesifik satu dokumen. Jadi dia langsung menuju ke satu dokumen, jadi nggak bias gitu. Misalkan saya mau menuju ke satu dokumen yang ID-nya apa gitu, yang ID-nya sekian gitu. Jadi langsung ke satu dokumen. Selanjutnya ada fungsi add-doc. Fungsi add-doc ini untuk nambahin collection reference-nya. Jadi misalkan kita mau nambah data di dokumen yang ada di dalam yang ada di dalam collection, kita pakai fungsi ini. Selanjutnya ada fungsi update doc. Update doc ini ya untuk ngupdate field-field yang ada di dalam satu dokumen reference. Selanjutnya ada get doc. Get doc ini untuk ngebaca atau nge-return si dokumen reference-nya. Jadi untuk single dokumen reference. Selanjutnya kita ada fungsi getDocs. Nah, ini nggak beda jauh sama yang getDoc tadi. Bedanya dia untuk nge-return atau nge-execute query yang bentuknya dia hasilnya bisa query snapshot. Artinya dia bisa nge-return lebih dari satu data dokumen reference. Nggak cuma satu. Selanjutnya ada fungsi query. Di sini ya fungsi query-nya ya untuk sama seperti yang pernah kita pelajarin di MySQL dan yang lain-lain, untuk ngisi query-nya di sini.
terus ada fungsi where. Nah, di where ini kita ketika nyari data spesifik, misalkan nyari data yang ID-nya sekian atau nyari data yang nilainya sekian, kita bisa pakai fungsi where ini. Selanjutnya ada order by. Order by juga sama, kalau untuk nge-sort data, misalkan kita dapat sorting data user, sorting dari data tanggal atau dari ID gitu. Dan bisa bikin descending dan ascending, ya sama seperti fungsi order by pada umumnya. Selanjutnya ada delete doc. Nah, delete doc ini adalah untuk untuk ngapus satu dokumen reference. Jadi untuk ngapus dokumen referensinya, bukan collection-nya. Selanjutnya ada dokumen data. Dokumen data ini mungkin sebuah tipe data yang untuk mapping si nilai-nilai dari si data yang ada di Firestore. Prepare untuk menambahkan Firebase di Remix.js. Pertama kita harus punya akun Firebase-nya dulu. Kita bisa bikin akun Firebase-nya kalau udah punya akun Google harusnya udah bisa sih. Jadi tinggal bikin project aja. Nanti kalau udah muncul project-nya kayak gini, kayak di gambar, bisa klik project setting, lalu pilih web apps ini. Karena kita kan bikinnya dari website ya. Jadi kita pilih yang web app. Nah, kalau udah, nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, kita bisa ambil dari yang ini nih, bagian Firebase config. Karena dari config ini kita bisa make atau nge-remote si database-nya dari sini. Oke, selanjutnya kalau udah kita bikin satu file namanya credential-firebase.json. Nah, di sini kita isi dengan Firebase config yang tadi, yang udah kita dapatkan. Initialize Firebase. Selanjutnya kita harus inisial Firebase-nya dulu. Nah, kita buat satu file namanya firebase service.js. Nah, kalau kita bisa lihat di file ini, kita import dulu nih beberapa fungsi yang ada di Firebase App sama di Firebase Firestore. Yang di Firebase Firestore ini kita ngambil get Firestore yang tadi kita udah bahas. Dia akan nge-return si instance-nya. Lalu kita export dengan nama konstantanya dengan nama db. Seperti ini. Kalau udah, kita bisa langsung implementasi si Firebase-nya atau Firestore-nya di Remix kita. Nah, teman-teman bisa nge-clone repository di sini kalau mau ikut belajar, atau juga langsung nonton juga nggak apa-apa. Sekarang kita cobain ya implement-nya. Sebentar, saya akan share lagi. Oke, di sini kita ulang lagi aja. Oke, di sini saya udah ada satu project Remix.js yang udah dikerjain waktu saya pernah presentasi tentang Remix. Nah, ini udah ini project default-nya kayak gini. Bawaan dari Remix-nya. Coba kita running dulu. Oke. Kalau udah kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ada data kontak atau member lah ya, kita sebutnya. Nah, ini adalah data-data yang dari bawaan dari si Remix-nya, atau ini pakainya FactDB ya. Nah, tugas kita kali ini adalah mengganti data dari FactDB ini ke Firebase Firestore ini. Oke.
Oke, untuk langkah pertamanya mungkin kita ngedapetin usernya semuanya ya. Yang pertama kita bisa langsung ke sini. Kita buat file firestore.ts. Oke, kita import beberapa file dulu, seperti firebase /restore. Kita ambil beberapa fungsi kayak collection, getDoc, getDocs. Oke. Terus jangan lupa kita ambil instance dari DB atau get firestore yang udah kita initialize tadi. Itu dari ini, dari Firebase service-nya. Kalau udah, kita coba lihat dari data-data yang ada nih. Karena kita mau cuma mindahin penyimpanan dari FactDB ini ke Firestore, jadi saya nggak akan bikin dari ulang. Kita coba ambil referensinya dia aja ya. Misalkan kita copy nih. Terus, oke. Coba kita buat satu fungsi untuk ngedapetin data yang ada di Firestore. Kita namain dengan get all. Kita nggak usah pakai parameter. Terus kita akan return dia sebagai promise contact record, karena kita mau nge-returnnya kan dengan referensinya yang ada ya. Jadi kita pakai yang ada aja. Oke, kayaknya saya harus ngopi beberapa fungsi lagi. Oh enggak, ini aja. Oke, kalau udah coba kita find datanya. Fonts collection, kita bikin satu variable untuk collection reference-nya. Kita pakai collection, kita isi dengan DB instance-nya, lalu dengan nama collection-nya. Karena kita udah bikin di sini collection-nya namanya adalah member ya. Jadi kita tulis dengan nama member sini. Di situ kita bikin query-nya. Kita mau ngambil data yang dari mana? Misalkan saya ngambil query di sini, masukin collection ref-nya. Jadi dalam si query ini kita masukin si collection referensinya karena untuk nge-query ini kan. Jadi kita dapetin collection member. Nah, kalau kita mau ada optional, misalkan nambah where atau order by, bisa. Contohnya misalkan kita mau order by. Nah, di dalam sini kita tambahin apa yang mau di order by. Mungkin ini ya, created at nih. Dibuatnya kapan? Kita bikin sini. Get at. Kita buat sending ya. Sending. Kalau udah, kita bikin doc snapshot-nya untuk ngedapetin si datanya. Tadi kan kita tahu ya tuh ada getDoc, ada getDocs. Nah, karena kita mau dapetin banyak data, kita masukin getDocs. getDoc. Lalu kita isi dengan query. Nah, kita masukin parameter query-nya. Kalau udah, kita arrange datanya. Di sini saya bikin beberapa dua variabel. Pertama, saya bikin data from Firestore. Ini saya masukin sebagai data document data. Oke, selanjutnya kita bikin result-nya atau bikin variable untuk result nanti terakhir. Karena kita nge-reference by contact record, jadinya kita pakai contact record. Masukin array di sini.
Oke, kalau udah kita looping si snapshotnya. Sorry, oh ya, harusnya nih, oh ya, tambahin lagi ini pakai await ya, karena dia asing juga, asynchronous. For each, kita dapetin apa sih parameter di sini, lalu kita push datanya ke data Firestore. Doc data. Nah, untuk data ini untuk ngedapetin semua data yang ada di dari Firestore tadi ya. Gitu. Kalau udah dapat di data from Firestore-nya, terus kita looping lagi ke result yang ada reference kontak record-nya. Data from reference for each. Oke. Kita bikin sih. Lalu kita pindahin data dari Firestore-nya ke si reference kontak record-nya. Seperti ini. Sorry, ID belum, sorry, result push ID DID, dan kita akan ngambil data-data yang dari referensi ini ya, ada ID sampai ini juga nih, terus created add created add, ada lagi first, terus last, terus avatar, avatar, ada lagi Twitter, cukup banyak ya datanya. Terus kalau udah, oh ya masih ada berapa lagi nih, notes favorit, oke. Notes favorit. Oke, kalau udah kita return si resultnya. Oke, di sini udah ada, udah kelar nih fungsi get all-nya. Lalu kita copy, kita lihat dulu ya di bagian ini. Kita mau ganti di bagian ini, berarti dia adanya di root harusnya. Nah, di Remix ini kan ada dua fungsi yang default ya, ada action sama loader. Jadi ketika si Remix di load, dia akan ngambil data dari loader. Terus kalau misalkan ada action kayak submit atau yang lain-lain, dia akan lari ke sini. Jadi dua fungsi ini udah pasti ada di Remix. Nah, sekarang kita mau ngeload data yang dari Firebase-nya ya. Nah, karena kita nggak ganti macam-macamnya dari FactDB, kita cuma mau ubah haluannya aja dari FactDB ke Firestore tanpa harus ngeganti yang lain. Jadinya kita cukup ngopi ini aja ya, copy si fungsi ini, terus kita komen dari FactDB-nya, kita ganti fungsinya jadi get all. Oke, kita import. Oke, kalau udah mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kan udah kelihatan nih ya datanya dengan yang di Firestore. Di sini ada dua data, ada namanya Gali sama Juni, sesuai lah ya. Nah, ini udah dapat get all-nya. Terus untuk fungsi selanjutnya apa? Oke, berarti fungsi selanjutnya adalah untuk get detail-nya, karena get detail belum kan. Nah, kita bikin lagi sini satu fungsi. Namanya get detail. Sebelum kita bikin get detail-nya, kita akan bikin fungsi namanya find ID. Ini untuk mencari ID-nya si Firestore tadi, karena Firestore ini kan ada ID uniknya ya, dan dia harus di search dulu baru kita dapat, nggak bisa langsung dapat ID-nya karena dia di luar dari dokumen reference-nya.
Oke, kita bikin target. Target itu kita mau ngebuat apa yang mau dicari sama value-nya. Value-nya ini value-nya itu sesuai apa yang mau dicari. Misalkan kita mau nyari ID, berarti targetnya ID, terus value-nya apa, kayak gitu ya. Nah, kalau udah find konstanta, habis itu kita bikin dokumen, docref, kita bikin collection db member, habis itu kita bikin query-nya query docref, kita masukin dokumen reference-nya, habis itu kita mau cari dengan spesifik, yaitu yang punya ID apa. Misalkan ini saya bikin dinamis karena kan nanti bisa dipakai berkali-kali ya, jadinya kita bisa pakai lagi nanti. Terus kita taruh value-nya di sini. Kalau udah, kita snapshot di sini. Get doc view. Oke. Kita range di sini ada doc snapshot, for each. Nah, di sini kita akan dapat, ini belum kasih await, lupa terus kayak kasih await-nya. Oke, di sini kita akan ngedapetin satu ID-nya ini. Jadi ID misalnya yang mau dicari apa datanya. Nah, karena di sini saya mau nyari ID, berarti saya akan cari ID di sini. Misalnya saya buat dulu ID, karena ID bentuknya string ya, jadi bikin string. Terus kita cari di sini ID. Nah, ID ini adalah si ID yang tadi saya maksud adalah ini yang random string ini. Oke, kalau udah kita return ID. Oke, kalau udah kita buat fungsi untuk get detail untuk dapetin data detailnya tadi, dan kita set parameternya itu ID karena untuk ngedapetin datanya nanti kita butuh ID. Step pertamanya kita tambahin find, kita pakai fungsi ini, kita bikin konstanta namanya get ID, find yang mau dicari apa, ID, habis itu value-nya apa, ID. Oke, kita get datanya. Kalau udah, setelah get data berarti kita kata docref, iya sih, docref. Terus kita pakai fungsi doc db, terus kita masukin fungsi nama collection-nya, member, lalu kita masukin ID-nya. Nah, get ID. Kok salah? Salah. Jangan ambil dari sini. Oke. Doc-nya. Oke. Udah kita snapshot.
await get doc ref. Nah, di sini kita error apa nih? Oke. Datang missing collection reference. Apa yang salah ya? Bentar ya. Oke, single berarti kita butuh promise di sini. Kontak record. No. Nah guys, ini ada error nih. DB member get ID. Oke, kayaknya kurang ini ya. Kurang await sini. Ya, iya benar. Kurang await. Habis itu kita dapat datanya. Kita arrange datanya. Di sini kita bikin konstanta. Bikin konstanta. Kita doc snapshot lagi. Kita bikin fungsi aja sini. If doc snapshot exists. Nah, jadi kita dapetin dulu datanya di sini. Doc snapshot titik data kayak gini, kita taruh sini dulu, kita taruh di variable data, lalu kita bikin satu variable lagi untuk nge-return resultnya. Kita pakai kontak record. Bentar, apa ya? Interupsi. Kita pakai kontak record, lalu kita isi di sini. Kita samain aja ya. Ini kita namain D aja. Kita samain dengan yang di get all. Kayak gini. Oke, kalau udah kita return resultnya. Kalau dia nggak ketemu, kita return no. Karena di sini kita promise-nya pakai ini kan, kontak record atau enggak null. Oke, kalau udah kita copy fungsinya, kita cari di mana yang butuh data detailnya. Di sini dia butuh detail pas lagi. Oke, pas berarti ada di file routes ini contact ID. Kita cari loader dan actionnya. Kita cari di loader pastinya. Oke, di loader, ini dapat nih get contact. Kita copy aja. Terus yang FactDB-nya kita komen. Terus kita import dulu dari file store. Oke, kalau sudah kita tes. Oke. Get ID-nya berarti bisa nih. Get detail datanya. Kalau get detail data udah bisa, selanjutnya adalah edit ya. Nah, kalau edit, kita kayaknya nggak usah bikin fungsi lagi sih. Edit data itu dia nge-store data, berarti dia tinggal copy yang ini lagi sih harusnya. Oh iya benar nih. Sip, loadernya kita matiin. Terus kita ganti fungsi dengan Firestore. Oke. Kalau kita klik edit, ya dapat datanya. Selanjutnya kita adalah untuk selanjutnya kita bikin fungsi update. Nah, karena update itu belum bisa. Kalau udah update berarti kita coba bikin fungsi update ya. Firestore kita minimize. Kita bikin fungsi update di sini. Update data, parameternya ID, string, terus kita butuh data yang di passing, kita pakai contact mutation. Contact mutation punya dia nih ya. Jadi kita pakai data dia nanti.
Kalau udah kita passing datanya di sini, value, bisa itu kita update, doc ref, kita pakai fungsi apa namanya, await update doc. Oke, sini karena kita mau ngupdate dokumen reference-nya. Selanjutnya kita cari dokumen reference-nya pakai fungsi doc. Dalam fungsi doc kita masukin DB instance-nya, terus nama collection-nya, member, sama ID-nya. Oh iya, ID-nya kita belum cari ya. Jadi kita harus cari ID-nya lagi sini. Find ID, constant get ID, await, find ID. Kita pakai fungsi yang ini, fungsi yang di bawah. Kita masukin apa yang mau dicari. Kalau udah, kita ambil get ID-nya, kita masukin di ya di sini, dokumen referensi sini. Nah, terus untuk masukin data yang mau diupload, data yang mau diupdate, kita taruh di sini. Masukin data, oke. Datanya ini data yang diambil, terus ini data yang terus kita taruh di sini di paling belakang parameternya. Jadi update doc itu ada 2 argumennya. Yang pertama dokumen reference, tujuannya mau diambil di mana. Selanjutnya adalah datanya. Oke, kita save. Kalau udah, kita pindahin update datanya di ini, di page edit. Kita cari fungsi action, karena pas ngedit itu adalah kita ngupdate. Nah, di sini ketemu ya fungsinya, update contact. Kita copy aja, sama seperti biasanya kita komen dia. Habis itu kita ganti fungsinya, lalu kita import. Oke, karena parameternya sama, yang saya ngikutin parameternya yang dari FactDB ya, jadinya kita nggak perlu ganti apa-apa lagi, cuman bikin fungsinya aja. Kalau udah di save, kita lihat di sini, coba kita edit ya, si Juni ini kita edit, kita ganti jadi Agus Mawan gitu. Coba kita save. Oke, ini di sini udah berubah Agus Mawan ya, berarti harusnya di sini juga berubah. Nah, ini berubah nih, Agus Mawan. Oke, berarti untuk fungsi edit udah jalan. Apalagi yang kurang ya? Oh, delete, coba kita delete. Oh, delete-nya belum berhasil ya. Berarti kita bikin satu fungsi lagi, delete. Kita ke Firestore. Bikin lagi export asynchronous function. Namanya delete data. Kita butuh parameter ID-nya. ID. Terus kita cari ID reference-nya. Get ID. Find ID. Di situ kita delete. Delete-nya itu kita pakai fungsi yang namanya delete doc. Ya, nih delete doc. Habis itu dalam delete doc itu kita masukin dokumen reference. Sama kayak kita mau update, kita mau insert, kita mau delete, kita harus pakai dokumen reference-nya. Jadi dia langsung menuju ke satu filenya. Nggak apa ya, kalau di SQL ya primary key-nya lah. Oke, kita tulis ini DB instance, terus collection member, itu masukin ID reference-nya. Oke. Oh ya, tambahin, selalu lupa nih ya, await function. Oke. Kalau udah, berarti fungsi delete udah jadi. Coba kita tes delete itu ada di
destroy ya. Nah, kita copy di sini. Kita nggak perlu ganti apa-apa, cuman komen aja yang bagian FactDB-nya. Kita import dari Firestore. Oke, jadi kita ada 2 data. Coba kita delete ya, tes. Oh, udah oke. Berhasil ke delete. Jadi, ini udah kehapus juga datanya. Kalau kita membuat baru, iya, belum bisa ya. Kita lupa fungsi create-nya ternyata. Kita tambahin lagi satu fungsi untuk create di sini. Jangan di sini, di atas. Oke. Export async function create data. Kita bikin values contact apa ya? Contact mutation apa? Contact mutation. Kalau udah kita masukin datanya di sini, masukin values. Di situ kita masukin collection reference-nya. Collection reference-nya. Habis itu kita pakai fungsi namanya add-doc. Nah, di add-doc ini kita pakai fungsi bukan doc lagi ya, karena kita mau nambahin berarti kita harus masukin fungsi collection-nya di sini. Nah, kita mau masukin data di salah satu collection-nya. Misalkan tadi kan kita mau masukin data ke collection member. Nih, ke sini berarti kita butuh fungsi collection-nya. Kita masukin seperti biasa instance-nya sama nama collection-nya. Habis itu masukin datanya di sini. Oke. Kalau udah sih itu aja sih kayaknya. Kalau udah kita nggak usah return apa-apa. Coba kita cek di sini. Saat create itu ada di root. Nah, ini dia nih. Karena kita masih pakai skemanya si FactDB, jadi ini nggak perlu dihapus ya. Oke, ini nggak perlu dihapus. Sorry, potong. Ini gue masih di screen browser, Gal. Masih di screen browser. Bentar. Yang lain sama apa enggak ya? Jaringan di gua aman. Di gua aman. Oke. Lanjut. Oke. Kalau udah, karena kita nggak perlu hapus ini, karena kita butuh juga, karena pas lagi dia bikin create empty contact, dia itu ngebuat data pertamanya seperti ini. Karena kan nggak ada data ID, name segala macam, jadi dia ngebuat data ID dan create add-nya. Kalau udah, kita ganti ini biar nggak bentrok, jadi create constants-nya, lalu kita import. Parameternya, parameternya kita ambil dari si create empty contact. Nah, create empty contact ini dia ngisi ID-nya sama create time create-nya. Oke, kalau udah kita coba tes bikin data baru. Misalkan bikin Agus lagi. Add Agus tes. It's me Agus. Kita save. Oke, datanya kebuat ya. Terus kalau kita masukin lagi misalkan tes. Oke, kebuat. Jadi ada 3 data di Firestore-nya. Sesuai kalau misalkan kita mau edit, masuk juga edit. Pas edit, kita lihat. Nah, ini dia udah ke-update. Terus misalkan kita hapus. Oke, kehapus juga datanya, nggak ada.
Oke, berarti implementasi Firebase nya di Remix.js udah nih ya. Jadi dari CRUD-nya udah selesai. Nah, pada sesi ini kita hanya make fitur Firestore-nya yang ada di Firebase. Oke, itu aja sih dari presentasi kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, gimana guys? Ada yang mau dipertanyakan? Mungkin dari gua, Bang. Ya, boleh. Dari Firebase ini pengalaman lo aja ya. Pernah nampung berapa banyak data? Karena datanya gue nggak pernah terlalu besar sih, mungkin dia ada batasannya sih ya, 1 giga kalau nggak salah untuk yang versi gratisnya. Cuma kalau pakai versi yang berbayar, yang Blaze, ya bisa nampung unlimited sih, karena dia sesuai dengan tagihan nantinya. Oh dia, oh iya. Okay. Tagihan juga dia, jadinya sebanyak apapun ya bisa, cuman ya kalau uangnya banyak ya berarti bisa nampung banyak. Tapi kalau untuk dari sisi ngelot datanya itu gimana? Oh, kalau ngelot datanya bisa banyak juga ya, karena gue punya pengalaman, ini kan single collection ya. Soalnya pernah ada juga bikin collection dalam collection gitu. Ini kan kita bisa bikin collection lagi di sini kan. Terus masih cepet sih. Kalau mungkin waktu itu cuma nggak sampai puluhan ribu sih datanya, cuma sampai 10.000 data. Jadinya nggak terasa lambat atau cepetnya. Kayak gitulah. Tapi sepengalaman gue nggak terlalu lambat ya. Dan bukan nggak terlalu lambat, nggak lambat lah ini. Cepet lah hitungannya kalau Firebase. Ya gitu kan. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Yang lain gimana? Ada yang mau tanyain? Ubay sama Farhan. Halo. Halo, Han. Kalau mau tanya, tadi kan berarti lu bikin sebuah CRUD ya antara Remix sebagai front end dan Firebase sebagai DB-nya lah, contoh gitu ya. Betul. Gal, sebenarnya kalau gue lebih fokus ke Firebase sih. Kalau di Firebase itu walaupun kita misalkan kita bayar gitu, subscribe dia gitu. Nah, itu ada nggak sih fitur kayak begin transaction gitu, ataupun kayak langsung banyak tuh apa sih, bulking insert gitu, ada nggak sih fitur itu kan? Oh, khususnya ada bulking. Kalau bulking insert ada. Terus kalau yang begin transaction kayak belum pernah nyoba tuh gue bikin transaction. Oh iya. Kalau yang bulking udah ada sih yang bulking. Jadi yang sekali mas banyak itu mas data kan. Iya. Itu ada. Iya. Dan sebenarnya Firebase ini kan lu langsung dari apps ya. Kalau misalkan dari apa sih, ada ini nggak sih, SSMS gitu, kayak manajemen database-nya gitu? Manajemen apa? Ini dari webnya biasanya. Webnya ya langsung ya? Dari konsolnya. Ini jadi dia kan konsolnya udah nyediain tuh, ada authentication, dynamic link, banyak banget kan. Nah, lu tinggal dari sini, lu juga bisa nge-roll di sini. Kayak misalkan ini kan role-nya semua orang bisa insert, jadi bisa diubah juga, misalkan yang bisa insert siapa atau dengan kondisi apa yang bisa insert gitu. Oke. Iya kan. Dan sama satu lagi deh. Sebenarnya Firebase ini untuk data besar atau untuk data kecil, Gal? Betternya? Karena kayaknya setiap melakukan suatu transaksi kayaknya ada biayanya ya. Iya, betul. Kayaknya sepengalaman gue sih untuk data kecil aja sih. Kalau untuk gue ya sepengalaman, karena gue sih nggak pernah pakai Firebase untuk project besar, kayak paling untuk project personal aja, kayak bikin blog atau bikin aplikasi simple lah gitu. Karena emang nge-charge-nya lumayan sih. Dia lumayan besar sih nge-charge-nya. Oke. Enggak. Oke, dari gue cukup sih. Tadi CRUD-nya mantap. Thank you, Han. Ya. Oke. Gal. Siapa nih? Ubay. Oh, Ubay. Oke. Ubay. Apa, Ubay? Dari gue cukup sih. Oke, thank you, Bay. Oke. Saldi, gimana, ada yang mau tanyain?
Saldi, halo Saldi. Saldi left the meeting. Oke. Oke, siap. Oke, silakan Gali kalau Ya udah ya. lanjut. Untuk selanjutnya, kenapa gua nggunain Firebase di Remix.js? Karena menurut gua sesuatu yang kayak front end full JS gitu, kayaknya lebih cocok dengan database NoSQL. Itu menurut preferensi gue ya. Jadi lebih suka gitu kalau make database NoSQL di satu framework full JS gitu. Ya NoSQL kan nggak cuma Firebase ya, bisa pakai MongoDB dan lain-lain gitu. Nah kebetulan kita pakai Firebase. Itu untuk kesimpulannya, dan terima kasih sudah hadir di presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya, thank you Gali, materinya luar biasa untuk kali ini. Hopefully sih semua ilmunya bisa bermanfaat buat kita ya, terus bisa kita terapin juga. Oke, thank you semua. Sorry ada kurang-kurangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.